guys, welcome to podcast Di Ensa, Dila and Nisa. Nah, ada pepatah Nisa bilang katanya kalau tak kenal tuh maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Fadila Fatmawati. Nama saya Khairunisa. Nah Nisa, sebenarnya kita di podcast kali ini tuh mau bahas tentang apa sih? Kali ini kita akan bahas tentang birokrasi yang ada di daerah Desa Tanjung Kediri sama Desa Patra Nganjuk dengan menggunakan model patrimonial. Sebelumnya aku mau nanya nih, Dil, apa sih arti dari birokrasi model patrimonial itu sendiri? Budaya birokrasi patrimonial merupakan suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Ia merupakan suatu hasil proses sejarah, tradisi dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial, dan birokrasi Indonesia kontemporer. Nah, di dalam model patrimonial ini ada pendekatan, yaitu pendekatan kultural yang meliputi warisan pola pikir, tradisi dan budaya, dan masa lampau. Sekarang coba jelasin dong, Sa, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kultural? Oke, jadi pendekatan kultural atau cultural approach merupakan salah satu pendekatan yang bisa membentuk karakter seseorang yang lebih baik. Pendekatan kultural memposisikan manusia secara utuh sebagai manusia. Pendekatan kultural memiliki keunggulan bila diaplikasikan dalam pembentukan karakter. Di pendekatan kultural memiliki warisan pola pikir, tradisi dan budaya, dan masa lampau sejarah. Di sini definisi warisan pola pikir itu apa sih, Sah? Warisan pola pikir itu merujuk pada cara orang-orang dalam suatu kelompok atau masyarakat berpikir dan memandang dunia di sekitar mereka. Pola pikir ini didasarkan pada tradisi, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan pola pikir juga dapat mencakup pemahaman tentang sejarah, kebudayaan, dan pengalaman kolektif dari kelompok tersebut. Pola pikir ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dan merespons situasi tertentu, serta mempengaruhi pilihan dan keputusan yang mereka buat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tradisi dan budaya itu apa sih artinya itu? Tradisi dan budaya adalah konsep yang erat kaitannya. Tradisi merujukkan pada praktik dan kebiasaan yang diwarisi dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan budaya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa, agama, seni musik, tari, makanan, pakaian, dan sistem nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Tradisi dan budaya dapat mempengaruhi identitas seseorang dan kelompoknya, serta dapat menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan kolektif. Namun, mereka juga dapat membatasi perkembangan dan inovasi jika dipegang teguh tanpa pertimbangan terhadap perubahan zaman dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi suatu kelompok atau masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan budayanya, sambil tetap terbuka terhadap pengaruh dan perubahan yang dapat memperkaya dan mengembangkan identitas dan kehidupan mereka, gitu loh, Sa. Oh gitu. Ya, kalau Terus, masa lampau sejarah itu bagaimana sih? kalau masa lampau sejarah itu merujuk pada periode waktu di masa lalu yang telah berlalu dan telah dicatat atau dipelajari oleh sejarawan dan peneliti. Masa lampau sejarah ini meliputi berbagai peristiwa, kebudayaan, peradaban, dan individu yang mempengaruhi perkembangan dan evolusi manusia. Memahami masa lampau sejarah sangat penting dalam memahami asal-usul dan perkembangan masyarakat, budaya, dan peradaban manusia. Dengan mempelajari masa lampau sejarah, kita dapat belajar dari kesalahan dan prestasi masa lalu dan mengambil inspirasi dari kebudayaan dan inovasi yang pernah ada. Melalui pemahaman tentang masa lampau sejarah, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan kebangsaan kita sendiri serta memahami cara kerja dunia saat ini. Nah, terus gimana sih yang terkait tentang warisan pola pikir, tradisi, dan budaya atau masa lampau sejarah yang ada di desamu? Sama nggak sih yang ada di desaku itu? Coba kamu jelasin dong, Sa. Kalau yang ada di daerah Tanjung masih mempercayai tradisi seperti bersih desa gitu atau nyadran setiap suro di punden. Tradisi budaya di daerah Tanjung masih kerap dilakukan karena warisan pola pikir dan sejarah masa lampaunya menurut orang tua dahulu untuk menghormati leluhur kita. Dan kalau di desaku itu kan aku masuknya di dusun ya, dusun Tanjung Rejo.
Dan di desaku, Desa Tanjung, ada 4 dusun dan ada 1 dusun yang diwajibkan mengadakan pentas seni jaranan. Dan ada juga mitosnya kalau 2 dusun di desaku itu gak dibolehin mengadakan pentas seni jaranan. Katanya ada yangnya gak suka kalau kita sekali aja mengadakan acara tersebut ada salah satu orang yang meninggal. Oh, kalau di desaku itu ya sama sih sebenarnya, cuman kalau di desaku lebih kayak setiap suro itu diperingati seperti kenduri. Jadi setiap rumah tuh harus membuat 1 ekor panggang ayam yang nantinya setelah selesai kenduri diambil kepala, ceker sama sayapnya yang nantinya akan dikubur di setiap pojok desa. Katanya sih buat pagar untuk desa gitu, seperti tola bala, itulah istilahnya. Tapi kalau yang seni-seni kayak jaranan gitu sama nggak sih kalau di desa itu? Kalau di desaku tuh nggak boleh juga Nggak boleh. seni jaranan. Berarti sama ya? Iya. Nah, terus kan di dalam model patrimonial ini ada pembentukan perilaku birokrasi dan perilaku politik ideal. Itu ada kaitannya nggak sih dengan karakteristik patrimonial? Ada kaitannya sih. Terus perilaku birokrasi dicerminkan pada jabatan dan hierarki untuk membentuk hubungan personal dan hubungan patron dan klien, atau yang disebut dengan bapak dengan anak buah. Nah, Kalau hubungan pribadi kan hubungan yang melibatkan perasaan antara 2 individu atau lebih. Kalau hubungan patron klien itu apa sih? ya, hubungan patron atau klien merupakan hubungan pertukaran antara 2 orang yang melibatkan persahabatan instrumental di mana seseorang individual dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi atau yang disebut patron tadi menggunakan pengaruh dan sumber budaya yang dimiliki untuk menyediakan perlindungan atau keuntungan bagi seseorang. Jadi kesimpulannya tuh kenapa sih kita mengambil podcast dengan model patrimonial ini? Padahal kan ada banyak model lain gitu. Karena kalau menurutku model birokrasi yang paling cocok buat desa kita itu model patrimonial gitu, yang hampir Iya mirip yang gitu mirip, ya. iya. Dengan warisan pola pikir, tradisi dan budaya dan masalah sosial. Cocok lah. Iya, udah segitu aja ya guys podcast dari kita berdua. Soalnya kita juga udah capek mau ngomongin apa di podcast kali ini. Kayaknya udah cukup ya. Iya, tungguin lagi podcast kami berdua di Ensa, Dila, and Nisa. Bye bye.